Oke, kali ini saya dipinjemi laptop lagi dari Acer Predator Gaming Indonesia. Terima kasih banyak atas kepercayaannya dan kali ini saya dipinjemi Acer Nitro 5 AN51546R0CR yang udah menggunakan AMD Ryzen 6000H series versi termurahnya. Acer Nitro 5 sendiri dari reviewer besar terkenal dengan dingin, kencang, dan murahnya. So, apakah versi ini masih tetap sama? Langsung aja kita bahas. Mulai dari spesifikasi, yang pertama laptop ini dibekali dengan AMD Ryzen 5 6600H dengan kode 6 Rembrandt dan mempunyai 6 core 12 thread dengan TDP maksimalnya adalah 45 watt. Yang jika dibandingkan dengan Ryzen 5 5600H atau generasi sebelumnya, sebenarnya secara spesifikasi tidak terlalu banyak peningkatan. Peningkatan utama AMD 6000 itu terletak pada IGP-nya yang bahkan diklaim bisa bersaing dengan Nvidia MX 450. Selain itu, dengan arsitektur RDNA 2-nya, IGP ini juga udah support dengan kodek AV1 dan fitur-fitur menarik lainnya. Lalu laptop ini juga dibekali dengan Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6 yang udah support dengan fitur resizable bar dan juga ray tracing. TGP maksimalnya sendiri ada di 95 watt. Lalu RAM laptop ini udah DDR5 dengan speed 4800 MHz yang sayangnya untuk unit yang saya dapat hanya 8GB dan masih single channel. Masih ada satu slot kosong yang bisa kamu upgrade, total maksimalnya 32GB. Dan infonya untuk unit yang masuk ke Indonesia, RAM-nya akan langsung 16GB. Cuman masih tetap satu keping aja. Untuk SSD, laptop ini menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 X4 dengan speed yang kenceng, dan masih ada satu slot M.2 PCIe Gen 4 tambahan untuk opsi upgrade-nya. Sayangnya untuk versi Nitro 5 kali ini sudah tidak ada slot SATA-nya bro. Lalu untuk Wi-Fi-nya, laptop ini dibekali dengan Wi-Fi 6E dari MediaTek dengan Bluetooth 5.2. Dan untuk baterai laptop ini kapasitasnya adalah 57Wh. Agak sayang sebenarnya, harusnya kapasitas ini bisa lebih besar lagi kalau Acer memanfaatkan ruang kosong dari ruang SATA yang udah nggak ada slotnya tadi. Dan untuk daya tahan baterainya saat saya pakai untuk streaming video secara online, dengan mode power saver, kecerahan layar paling rendah, laptop ini mampu bertahan selama 4 jam 23 menit dan masih sisa 10%. Lalu untuk chargernya adalah 180 watt dan bisa untuk mengisi daya dari 10% sampai full dalam waktu 1 jam 54 menit. Lalu laptop ini juga udah dibekali dengan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021 Lifetime. Selanjutnya kita akan tes performa CPU-nya. Cuman sebelum itu kita akan lihat dulu sistem pendingin dari laptop ini. Intake udara melalui bagian bawah laptop dan area bagian atas sebelah keyboard, dan exhaust-nya ada di sebelah kanan kiri laptop dan di belakang laptop. Sedangkan di dalamnya ada dua kipas dengan dua heat pipe dan beberapa plat untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Lalu masih ada pendingin juga untuk masing-masing SSD-nya dan juga RAM-nya. Kalau kita lihat di sini Acer nggak main-main untuk sistem pendinginnya. Tapi apakah ini cukup untuk Ryzen 5 6600H dan RTX 3050? Mari kita lihat. Dan untuk semua tes performa di video ini menggunakan mode performance dengan kipas auto, laptop tercolok ke listrik, dan dilakukan pada suhu kamar. Hasilnya di Cinebench R15 performa single core dari Ryzen 5 6600H mendapatkan skor 232 CB, yang mana skor ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Acer Nitro 5 yang menggunakan i9 Gen 11 yang udah saya review sebelumnya. Dan untuk performa yang bisa dipertahankan, meski sempat turun cukup jauh di running ke-9, namun secara umum prosesor ini cukup stabil bro. Skor ini juga nggak terlalu jauh dengan i9 Gen 11 sebelumnya. Lalu untuk suhunya sendiri menyentuh 94 derajat Celcius. Yang sayangnya cukup mepet jika melihat Ryzen 5 6600H yang maksimum operating temperaturnya ada di 95 derajat Celcius saja. So, apakah Acer Nitro 5 versi ini udah nggak dingin lagi? Oke, karena penasaran, saya coba loop ulang namun dengan kipas yang saya setting ke maksimal. Hasilnya, meski ada drop pada run ke-11, namun secara umum performanya naik dan lebih stabil. Dan skornya makin mendekati i9 Gen 11 sebelumnya, meskipun versi i9-nya masih pakai auto fan.
Suhunya pun maksimal hanya 85 derajat Celcius, turun sekitar 9 derajat. So, untuk laptop gaming, kondisi ini udah termasuk dingin bro. Artinya kalau kamu mau pakai aplikasi yang berat-berat, sebaiknya kamu setting kipasnya ke maksimal meski memang jadi berisik. Selanjutnya untuk performa RTX 3050-nya, pada 3D Mark Timespan mampu mendapatkan skor 5454, yang mana skor ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan RTX 3050 pada beberapa laptop lain. Dan suhu maksimal GPU-nya saat pengujian ini hanya 66 derajat Celcius. Sedangkan suhu CPU maksimalnya ada di 85 derajat Celcius. Oke, cukup dengan performa sintetis. Kali ini kita coba tes menggunakan aplikasi yang sesungguhnya. Yang pertama, menggunakan aplikasi Blender untuk merender BMW sampel. Hasilnya, CPU laptop ini rata-rata selesai dalam 4 menit 12 detik. Masih lebih lambat dari i9 Gen 11 yang hanya 3 menit 50 detik. Suhu CPU saat rendering dengan kipas auto maksimal 91 derajat Celcius, sedangkan saat fan controlnya max, suhu tertingginya hanya 88 derajat Celcius. Lalu saat menggunakan RTX 3050, waktu renderingnya selesai hanya 44 detik aja. Suhu maksimum GPU-nya hanya 55 derajat, sedangkan suhu CPU maksimalnya 70 derajat Celcius. Karena masih dingin, saya tidak uji lagi dengan kipas maksimal. Selanjutnya, kita uji rendering video dengan Filmora Pro. Source-nya video 4K 30 fps dengan durasi 1 menit 2 detik. Rendering ke preset YouTube Full HD 30 fps mampu diselesaikan dalam waktu 1 menit 10 detik. Suhu CPU maksimal hanya 82 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya hanya 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tes gaming. Saat ini saya hanya mempunyai CSGO, dan pada setting Full HD High masih bisa mendapatkan 100 fps lebih, cuman beda peta, beda hasil. Jadi tergantung kompleks atau tidaknya map CSGO-nya. Untuk tes gaming AAA, kamu bisa cek link di deskripsi video ini. Suhu saat bermain CSGO, CPU maksimal 73 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya maksimal 68 derajat Celcius. Dan saat bermain CSGO, area terpanas ada pada bagian atas keyboard dekat dengan ventilasi, sedangkan tombol ASDW dan tombol panah masih sangat nyaman tanpa panas. Oke, sampai tahap ini kita sudah bisa menjawab bahwa Acer Nitro 5 versi ini masih tetap kencang dan dingin. Dengan catatan wajib setting kipasnya ke maksimal. Selanjutnya kita bahas desain. Desain Nitro 5 kali ini benar-benar fresh dan berbeda dengan versi sebelumnya bro. Desainnya lebih kalem dan lebih simple, tapi tetap masih ada nuansa gamingnya. Meski sebenarnya jadi agak mirip dengan brand sebelah sih, tapi saya pribadi lebih suka dengan versi ini bro. Panjang laptop ini ada di 36 cm, lebar 27 cm, dan tebalnya 2,5 sampai 2,7 cm. Dengan bobot laptopnya 2,5 kg dan bobot chargernya 500 gram. Jadi total bobotnya kurang lebih 3 kg. Yang mana ini lebih berat dari versi sebelumnya yang hanya 2,4 sampai 2,7 kg sudah dengan charger. Untuk display, bezel kanan kiri dan atas laptop udah lebih tipis dibanding versi sebelumnya. Dan di bagian atas ada 2 buah mikrofon dan kamera 720p dengan kualitas standar aja. Untuk engsel cukup mulus dan bisa dibuka dengan satu tangan mentok sekitar 170 derajat. Dan meskipun masih ada wobble, cuman menurut saya versi ini jauh lebih kokoh jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan masalah wobble ini juga tidak terjadi saat saya bermain game maupun saat mengetik. Lalu untuk ukuran layar, laptop ini adalah 15 inch dengan resolusi Full HD, panel IPS anti-glare, 144Hz 3 ms, 300 nit, dilengkapi dengan AMD FreeSync, dan sayangnya gamut klaim dari Acer hanya 65% sRGB. So, dari sisi layar, sayangnya laptop ini masih kalah jika dibandingkan brand sebelah yang udah 165Hz dengan gamut 100% sRGB. Mungkin memang dari Acer target market laptop ini lebih untuk gamers. Cuman kalau bisa gaming sekaligus desain grafis, kenapa enggak? Ya enggak bro? Lanjut ke area keyboard. Keyboardnya masih sama aja dengan versi sebelumnya, full size dengan numpad. Feel-nya ringan dan tactile, masih dilengkapi RGB 4 zone. Dan sedikit perbedaan pada tombol home yang udah dihilangkan dari atas backspace. Untuk touchpad-nya cukup kecil dan di versi ini posisinya agak sedikit ke kanan spacebar. Feel-nya ringan, halus, dan responsif. Cuman saya sempat mengalami masalah yang mana touchpad-nya agak lambat. Namun masalah ini hilang setelah saya update beberapa kali Windows 11-nya.
Lanjut ke bagian speaker, laptop ini mempunyai 2 buah speaker di sebelah depan kanan kiri laptop menghadap ke meja dan dilengkapi dengan software DTS:X Ultra untuk setting equalizer-nya. Untuk ukuran ruangan saya yang sekitar 2,5 x 3 meter, saat volume penuh, speaker ini benar-benar keras dan tidak pecah. Untuk konektor, sebenarnya jumlahnya masih sama aja dengan Nitro 5 versi sebelumnya, hanya aja posisinya yang berbeda, yang mana versi baru ini USB-C dan HDMI-nya dipindahkan di bagian belakang. Dan kalau dilihat-lihat, ini harusnya Acer bisalah nambahin beberapa port lagi, biar bagian belakangnya nggak terlalu kopong. Selanjutnya adalah software pendukung. Selain DTS:X Ultra tadi, laptop ini juga mempunyai Killer Intelligence Center untuk mengatur prioritas bandwidth dan hal-hal lain terkait internet. Lalu ada juga NitroSense yang bisa kamu pakai untuk monitoring suhu CPU dan GPU, mengontrol kecepatan kipas, mengatur profile performance, dan mengatur backlit keyboard. Cuman untuk mengatur performance, hanya bisa dilakukan saat baterai laptopnya lebih dari 40% dan harus tercolok ke listrik. Oke, dengan semua kelebihan dan kekurangan dari laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 15.999.000. Cuman harus diingat bahwa yang di pasaran nanti RAM-nya adalah 16 GB. Dan biasanya di marketplace harganya akan banyak yang lebih murah. So, kesimpulan dari video kali ini, apakah Acer Nitro 5 versi ini masih tetap dingin, kencang, dan murah? Untuk dingin dan kencangnya udah jelas iya, selama fan controlnya diatur ke maksimal saat kerja berat. Cuman untuk murahnya, kalau dari sisi harga dan performa menurut saya bisa dibilang ini cukup murah. Cuman kalau dari sisi fitur, sayangnya ada dari brand lain yang menawarkan fitur yang menurut saya lebih baik bro. Harganya juga lebih murah dan udah ada di pasaran saat ini. So, gimana menurutmu? Silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Cukup sekian review kali ini, terima kasih telah mampir, sampai jumpa lagi di video berikutnya.